Selamat datang dalam channel Dewi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, yes, yes. Hore! Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya semuanya sehat dan luar biasa, selalu semangat. Nah, adik-adik, jadi kalau ada adik-adik yang sakit atau mungkin orang tua sakit, teman sakit, jangan lupa untuk berdoa ya. Tumpangkan tangan di badan yang sakit. Nah, percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, kalau Kak Tari bagaimana nih kabarnya? Iya Kak Tika, puji Tuhan Kak Tari dalam keadaan sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Kak Tika juga begitu Kak Tari, selalu semangat dan bersuka cita. Amin. Dan karena hari ini kita semangat karena apa? Kita akan membahas dua roh yang keberapa? Tiga. Ayo, apa ya buah roh ketiga? Ayo, siapa yang tahu? Aku tahu Kak Tari. Oh ya, apa Kak Tika? Jadi buah roh yang ketiga hari ini kita mau belajar adalah damai sejahtera. Wow. Luar biasa. Memang ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang keluar dari dalam hidup kita itu damai sejahtera ya Kak Tika. Iya. Nah, Kak Tari, kita akan belajar hari ini. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Oke Kak Tika. Oke, Kak Tari boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, adik-adik? Oke adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita masuk dan menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, oke? Nanti Kak Tari akan pimpin kita dalam doa, semua lipat tangannya dan tutup matanya, ikuti Kak Tari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, karena kami masih bisa berkumpul di Mesbah Doa Kids. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan cerita di Mesbah Doa Kids. Urapi kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap cerita dan firman Tuhan yang disampaikan di Mesbah Doa Kids. Terima kasih ya Bapa, berkati dan urapi kakak-kakak kami yang mengajari di Mesbah Doa Kids. Kiranya Tuhan ambil alih dan pegang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita sekolah minggu. Iya. Aku senang banget. Aku udah gak sabar. Iya. Bentar, itu rambut kamu tuh berantakan. Wah, terima kasih ya.
Yeay, sekolah minggu. Ya, aku di sana, kamu di situ ya. Ya. Bentar aku tutup pintunya. Halo adik-adik. Halo. Nah, hari ini Kakak Tika mau kasih adik-adik apa ini coba? Wah. Iya, ini adalah buku untuk mewarnai. Yeay. Nah, Kakak Tika taruh di sini ya. Nanti adik-adik, Sally dan Tasya boleh bergantian untuk mewarnai, oke? Oke. Oke. Ih, bagus banget. Wow, ada rusanya. Iya, bagus banget. Entar, Wow, aku punya pensil warna. aku juga punya. Ya, aku juga punya. Aku duluan ya. Ini tuh biru. Ican. Tapi aku juga mau. Entar. Ini warna hijau. Aku juga. Ini. Bentar, aku dulu. Ini tuh aku dulu. Ini tuh biru. Ya, aku mau duluan. Ini biru. Tasya marah ya. Tasya marah. Males banget. Kan juga mau mewarnai. Tasya kok di sini sih? Kenapa kamu? Aku mau mewarnai. Ibu guru sudah kasih. Sally mau duluan. Aku nggak suka. Oh, begitu. Ayo sini, ikut ibu guru sini. Ayo. Ayo, duduk dulu. Ayo, kalian kenapa, Tasya dan Sally? Ayo, coba Tasya ngomong dulu, ada apa? Ini loh, Sally maunya mewarnai duluan. Ya aku kan maunya duluan. Nah, tidak boleh seperti ini ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi. Harusnya Sally dan Tasya berbagi. Sally juga nggak boleh mau menang sendiri. Oke? Ayo coba berpelukan berdua. Ayo berpelukan. Maafin Mengasihi. Iya. Kalau damai sejahtera di hati kita ada, hati kita tenang. Iya nggak? Iya. Jadi sekarang mewarnainya harus berbagi, oke? Oke. Ya, ayo. Ini. Tidak boleh ada lagi yang ngambek ya. Ya. Ini Tasya, kamu warnain duluan. Oke. Nanti kamu mewarnai di sini ya. Ya. Ayo. Kita mau warnai. Wow, luar biasa banget ya adik-adik ceritanya. Ternyata ketika kita mau belajar untuk mengasihi, mengampuni, dan berbagi untuk sesama, maka damai sejahtera itu akan memenuhi seluruh hidup kita. Amin. Amin. Dan hari ini juga Kak Tari juga semakin belajar. Oh, ternyata kalau Kak Tari belajar untuk lebih lagi mengasihi, lebih lagi memaafkan, dan lebih lagi untuk berbagi kepada sesama, maka Kak Tari akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Karena ingat bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan itu bukan seperti damai yang dunia berikan. Amin. Karena itu, damai sejahtera adalah karunia pemberian Tuhan yang berharga dalam kehidupan kita dan hanya bisa didapat melalui Yesus Kristus. Wow, luar biasa banget ya adik-adik. Ternyata Tuhan kita itu juga memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Nah, kita akan lanjut, kita akan baca ayat di Alkitab tentang damai sejahtera. Ayo, siapa yang sudah tidak sabar membaca Alkitab? Kak Tari juga. Mari kita baca bersama-sama. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Bunyinya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, itu dia ayatnya Kak Tari dan adik-adik semua. Jadi, damai sejahtera itu diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Ya Kak Tari ya? Iya Kak Tika, ternyata damai sejahtera ketika kita melakukan kebenaran itu ternyata dikaruniakan, dianugerahkan dan diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Amen. kita. Maka karena itu dari ayat ini kita belajar kalau hidup kita semua, Kak Tari, Kak Tika dan adik-adik semua dipenuhi dengan damai sejahtera, maka banyak-banyaklah berbuat baik. Seperti apa tadi? Mengasihi, memaafkan, dan juga apa? Berbagi. Supaya damai sejahtera itu tetap dalam hidup kita. Iya, dan juga adik-adik, damai sejahtera itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan saja. Amin. Oke? Tidak ada damai sejahtera di dunia ini. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Amin. Sampai sini dulu ya adik-adik untuk episode kali ini. Kami berdoa adik-adik semua boleh diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan dan kelak akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Welcome to Mesbah Doa Kids! Good morning everyone! Today I want to ask you something important. How do you talk to someone you love? Do you text them? Do you talk to them face to face? Or do you tell them how you feel? That's what prayer is. Prayer is simply talking with God. A short story. Imagine a boy named Ethan. Now, Ethan is my middle name, but it's another boy, okay guys? Ethan had a walkie-talkie. His best friend had the other one. When Ethan pressed the button and spoke, his friend could hear him, even if they were far apart. One day, Ethan was scared and didn't know what to do. Instead of pressing the button, he kept the walkie-talkie in his pocket. Later, he remembered it, pressed the button, and said, "Can you hear me?" By the way, his friend answered, "I've been here the whole time." Prayer is like that walkie-talkie. God is always listening, but sometimes we forget to talk to Him. We don't need special words, we don't need long prayers, we just need to press the button and speak from our hearts. God hears us when we pray. When we are happy, when we are scared, when we need help, when we say thank you. What the Bible says about prayer. Jesus Himself taught us about prayer. He said, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." From Matthew 7 verse 7. This verse reminds us that God wants us to talk to Him. He invites us to ask, seek, and knock. Why prayer is important? Prayer brings us closer to God. The more we talk to God, the more we know Him. Number 2, prayer helps us in hard times. When we are worried or afraid, prayer gives us peace. Number 3, prayer helps us make good choices. God can guide our hearts when we ask Him. Number 4, last but not least, prayer changes us. Prayer may not always change our situation right away, but it always changes our hearts. Bringing it hope. Apa sih maksudnya? So remember, prayer is not just for church. You can pray in the morning, before school, before sleeping, anywhere and anytime.
Now, you don't have to close your eyes to pray. You don't have to kneel. But you just have to talk to God. God is never too busy to listen to you. So remember this. Prayer is talking with God. God is always listening, and God loves hearing your voice. Let's keep our hearts open and our prayers honest, knowing God is always near. Let's close with a prayer. Dear God, thank you that we can talk to you anytime and anywhere. Thank you for listening when we are happy, sad, scared, or even excited. Helps us remember to talk to you every day. Teach us to trust you with our worries. And thank you for our blessings. Thank you for always listening to our prayers. In Jesus' name we say, Amen. Okay, guys. Bye. See you the next time.